Apa kabar saudara, jumpa kembali bersama saya Joy Astro dalam Buser hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan dan inilah Buser selengkapnya. Dua bocah di Cianjur, Jawa Barat tewas tenggelam Rabu petang diduga terpleset saat bermain di kolam ikan sedalam 2 meter. Warga berupaya menolong, namun sang bocah sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dua bocah laki-laki ini tewas tenggelam di sebuah kolam ikan milik warga di Kampung Lembur Tengah, Desa Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat pada Rabu sore. Keduanya sebenarnya tengah bermain bersama teman sebaya yang lain. Namun diduga dua bocah ini terpleset dan jatuh ke kolam sedalam 2 meter. Teman korban lain mencari pertolongan ke warga setempat. Ada 2 korban di sini. Kira-kira 15 menit kemudian diketemukan yang satunya lagi. Setelah itu korban dievakuasi pihak keluarga karena hampir 2 kampung tidak mengenali ternyata kampung sebelah. Oh, jadi warga luar, Pak ya? Warga luar yang berarti bermain ke sini, entah berapa orang, entah 2 orang atau 4 orang. Setelah dievakuasi, jasad korban langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Puluhan remaja warga Batang, Jawa Tengah mengalami keracunan massal. Korban mengeluhkan mual dan sakit kepala usai menyantap hidangan buka bersama di sebuah restoran pada Rabu malam. Puluhan remaja warga desa Besani, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu malam terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami mual dan sakit kepala. Bahkan ada yang sampai pingsan. Salah satu korban menuturkan awalnya mereka menggelar acara buka bersama di salah satu restoran di Kecamatan Bandar pada Rabu petang. Awalnya kita kan buka bersama, terus habis makan langsung teman ada yang pingsan. Oh, di Langsung- tempat? Iya ya masih di sekitar lokasi. Terus langsung bawa ke sini. 15 menit baru ada lagi yang pingsan lagi. Berapa orang semuanya ini? Semua total 28. 28 orang. Makan apa sih Mbak tadi Mbak? Jadi itu ada nasi, paket ayam gitu, terus ada jajanan pasar, ada buah, sama kopi. Yang dirasakan apa? Mual, perutnya panas, pusing. Sementara sejumlah korban lainnya baru mengalami gejala serupa setelah tiba di rumah. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas dari kepolisian mengevakuasi para korban untuk mendapat penanganan medis. Petugas kepolisian dari Polres Batang dan Polsek Bandar hingga kini masih meminta keterangan dari para saksi korban dan juga pengelola restoran untuk mengetahui penyebab pasti musibah ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Jelang Lebaran, bahan bubuk mercon di Magelang, Jawa Tengah kembali meledak pada Rabu malam. 1 orang terluka sementara belasan rumah warga alami rusak berat dan ringan. Aparat Polres Magelang bekerja sama dengan tim Gegana Polda DIY temukan 8 kg bubuk obat mercon, berikut 1 karung petasan siap edar. Hancur berantakan, kondisi rumah seorang warga di desa Jambengan, Sleman, Magelang, Jawa Tengah ini rusak tak berbentuk setelah terkena ledakan yang diduga bersumber dari bubuk mercon. Kejadian berawal Rabu malam usai warga sholat tarawih. Kita lagi ngobrol sama ibu di dapur, lagi masak-masak, terus terdengar suara ledakan dan ternit-ternit itu hancur semua ini, Pak. Setelah didekati, tahu ya ledakan itu ledakan mercon. Kalau korbannya sendiri siapa? Korbannya itu istrinya, tapi cuma luka. Enggak sampai dibawa ke rumah sakit. Yang luka bagian apa? Kaki kanan, gores sesuatu, cuma goresan itu. Kalau Pak E sendiri sebagai apa Pak? Dia pekerjaan sehari-hari. Satpam. Oh, Satpam
depan di Magelang tapi nggak tahu. Akibatnya satu rumah rusak berat dan belasan lainnya rusak ringan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meledaknya bahan yang diduga berasal dari bubuk mercon di Magelang, Jawa Tengah membuat Polresta Magelang bersama tim Gegana menggelar olah TKP untuk memastikan sumber ledakan dan pemicunya. Hasilnya, polisi temukan bubuk mercon dan petasan siap jual sebanyak 1 karung. Yang kita tanyakan yang bersangkutan suaminya setelah maghrib tadi sedang keluar. Jadi setelah kita tanya ternyata suaminya saat ini sudah diamankan di Polsek Salaman, mengakui bahwa yang bersangkutan ada membuat bahan-bahan petasan. Jadi posisinya dibuat di tempat lain, di kecamatan lain, kemudian dibawa ke sini sudah dalam bentuk petasan kecil yang sudah jadi ada sumbunya. Yang bersangkutan meletakkan obat petasan jadi kurang lebih 8 kilo dari bahan-bahan yang dibuat. Kemudian kita temukan juga 1 karung petasan jadi yang ada sumbunya ukuran kecil, kemudian ada 1 kardus dan dalam tas kresek juga petasan sudah jadi. Kasus ini masih dalam penanganan Polresta Magelang, Jawa Tengah. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Makin marak terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pelaku pembobol minimarket kepergok saat hendak beraksi dan sempat dihakimi massa. Seorang pria di Jalan Raya Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu dini hari nampak tak berdaya diamuk warga yang emosi atas ulahnya yang hampir saja membobol sebuah minimarket. Kejadian bermula saat pelaku sudah berhasil masuk ke dalam toko melewati atap dan membobol plafon. Hanya saja ia tidak mengira masih ada karyawan di dalam minimarket itu. Beberapa orang karyawannya akan melaksanakan sahur dan mereka kebetulan belum tidur. Mereka istirahat di dalam. Mendengar ada bunyi-bunyi di atas plafon, mereka curiga dan langsung melaporkan hal tersebut kepada piket Polsek 24 jam. Dan dengan sigap segera piket menuju ke lokasi, langsung mengepung pelaku yang ada di atas plafon. Langsung ditangkap di situ dan ya? Ya, jadi saat itu pelaku sempat hendak melarikan diri dan ada sedikit kejar-kejaran, namun berhasil ditangkap, dibantu juga oleh warga yang ada di sekitar lokasi. Polisi masih melakukan penyelidikan karena diduga pelaku tak beraksi sendirian. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pencuri emas babak belur dihajar massa di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat pada hari Rabu. Seorang teman pelaku berhasil kabur. Baby Pak. Baby wong bae. Sapa nama kawanang? Parjo Pak. Sapa? Parjo. Parjo wana. Foto besar Pak. Foto sa. Iya Pak. Mau apa? Aduh Pak. Kuning Pak. Mati Pak. Awak terima hukuman Pak. Awak terima hukuman Pak. Memelas dan mohon ampun, itu aja yang bisa dilakuin Feby Saputra. Mohon belas kasihan warga yang emosi dan menghakiminya sampai babak belur habis nangkep basah Feby yang gagal bawa kabur cincin emas dari toko Mas Hafiza di Pasar Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Feby nggak sendirian, 1 rekan lainnya nunggu di motor saat Feby beraksi. Dia kan datang, pas apa itu dia nanya kalung 5 emas. Rupanya ada gelang 5 emas, 2 buah. Jadi apa tuh pas kita transaksi itu dia bawa kalung gelang tadi diambil dibawa lari. Terus? Pas bawa lari itu dia kawannya nunggu di jalan kan. Kawannya nunggu di jalan tuh rupanya motornya nggak hidup. Aku kejar langsung, teriak maling. Makanya aku kejar dapat orang 1 kan yang ambil barang tuh. Polisi nggak lama datang ke TKP amanin tersangka yang sudah jadi bulan-bulanan warga. Setelah anggota Polsek mendapat informasi, anggota Polsek beserta masyarakat melakukan pengejaran, dan anggota Polsek yang akan melakukan pengejaran itu adalah anggota yang akan melaksanakan pengamanan di pos pengamanan operasi ketupat Sembilang 2023. Kalau untuk pelaku, pengakuan dari tersangka itu 2 orang, yaitu bersama 1 orang lagi temannya berinisial B, namun sekarang dalam pengejaran. Feby udah pasti lebaran di penjara, dan yang ngeri bisa 7 lebaran dia di penjara kalau kena hukum 7 tahun. Nah, satu lagi nih, partner nyolong Feby yang emang kabur. Tapi pasti lo lagi deg-degan sekarang kan? Gimana enggak? Si Feby udah nyanyi ke polisi lo siapa dan kemungkinan lo ngumpet di mana. Panik nggak lo bro?
Laude Juardio Anse melaporkan dari Darmasraya, Sumatera Barat. Seorang pria ditangkap Polda Jatim usai melakukan aksi keji penipuan, pemerasan serta kekerasan seksual pada belasan pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Korban mengalami pemerasan oleh pelaku hingga mencapai ratusan juta rupiah. Kenny Hermansyah alias Faruk Fajar ditangkap di Kota Malang, Jawa Timur oleh tim Polda Jatim. Faruk, warga Tandes, Surabaya ini yang ngaku sebagai seorang pengacara, diketahui ngerjain 16 pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Apa sih sangkaan kejahatan ke nih orang? Nipu, meres, berderet deh. Doi ini ngeri juga loh modus kejahatannya. Doi beraksi sejak November 2022 dengan modus berkenalan sama korban lewat sebuah aplikasi kencan. Terus pelaku datengin keluarga korban di desa agar lebih meyakinkan. Dan nemuin korban yang bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong. Disinilah petaka itu dimulai. Dengan segala triknya, pelaku bisa ajak korban bobo bareng, direkam dan abis itu diperes. Pekerja migran ini itu dieksploitasi, ya, dijanjikan dengan iming-iming dinikahi, ya, oleh pelaku yang mengaku sebagai pengacara, ya. Kemudian mendekati para korbannya, kemudian melakukan persetubuhan sambil direkam, dan kemudian korbannya ditakut-takuti oleh bersangkutan, diperas, dimintakan uang, bahkan sampai ratusan juta rupiah satu orang. Saat ini korban yang sudah bisa terdatakan, sementara yang sudah meresmi 16. Diperkirakan korbannya ini banyak, ya. Tapi kita tahu juga mungkin masih ada rasa malu dari para korban yang tidak mau melaporkan peristiwa ini. Duh Bang Faruk, jangan jahat-jahat gitu napa? Ini pahlawan devisa loh yang ente tipu sama peras. Ente udah ngelanggar UU ITE, penipuan sama pornografi, yang akibatnya bisa ngejeblosin ente sampai 12 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Seorang kakek di Situ Bondo, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga telah memperkosa 2 bocah SMP. Pelaku bahkan nyaris jadi sasaran amukan warga sebelum akhirnya polisi datang dan mengamankannya. Inilah rekaman video saat SDR warga Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur kepergok meruda paksa MA Selasa siang. Video ini sengaja direkam oleh salah seorang teman korban yang curiga dengan gerak-gerik pelaku sebab tiba-tiba menyelinap ke dalam rumah saat korban sedang tertidur. Ironisnya tak hanya MA, YA yang masih berusia 14 tahun juga masih tetangga korban, kemudian juga mengaku telah diruda paksa oleh kakek berusia 57 tahun itu. Warga yang geram sempat berupaya menghakimi pelaku. Beruntung aparat Polsek Banyu Putih segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku ke Mapolres Situbondo. Pelaku sendiri selama ini merupakan orang yang dipercaya oleh keluarga korban MA untuk mengantar jemput korban ke sekolah, sebab kedua orang tua korban sibuk bekerja. Pelaku ini sudah kami mintakan keterangan, kami lakukan pemeriksaan juga di Polres oleh di Polres Situbondo. Orang tua atau bapak dari korban ini kerja di luar, sehingga tidak ada yang antar jemput si anak korban ini, karena yang bersangkutan masih duduk di bangku SMP. Anak korban ini istirahat tanpa sadar pelaku ini sudah masuk di rumah anak korban tersebut. Namun ya alhamdulillah ada saksi teman dari korban ini yang mengetahui gerak-gerik dari terduga pelaku ini sampai masuk ke rumah daripada si anak korban ini. Akhirnya saksi ini mengikuti masuk dan memvideokan perbuatan dari terduga pelaku ini. Hingga kini polisi masih terus memeriksa pelaku dan akan menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo, Jawa Timur. Satreskrim Polres Cilegon berhasil menangkap 2 terduga pelaku bajing loncat yang beraksi di akses Jalan Lingkar Selatan pintu Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan. Inilah 2 orang yang diduga pelaku bajing loncat yang beberapa waktu lalu meresahkan para sopir truk. Bagaimana tidak, kedua pelaku dengan tega menggasak barang-barang yang dibawa oleh sopir truk saat kendaraan mereka terjebak macet di Pelabuhan Ciwandan. Kedua terduga pelaku bajing loncat ditangkap di pintu Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan. Kedua pelaku yakni AR warga lingkungan Pintu Air Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan dan MR warga lingkungan Warung Jumat
Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku naik ke atas bak truk yang tengah mengangkut logistik. Setelah berada di atas, pelaku kemudian merobek terpal penutup dan langsung melemparkan barang-barang yang ada di dalam mobil. Setelah berada di atas, pelaku kemudian merobek terpal penutup dan langsung melemparkan barang-barang yang ada di dalam truk. Setelah itu, pelaku kemudian mengangkut seluruh barang bawaannya dengan menggunakan sepeda motor yang telah disiapkan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 4 karung gula yang diduga diambil dari dalam truk. Selain itu, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor yang diduga digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini sudah ada 2 tersangka bajing loncat yang pelaksananya TKP-nya berada di wilayah Ciwandan. Yang pertama sudah ditangkap duluan, kemudian ada 3 orang DPO, yang satunya juga sudah ditangkap tadi malam bersama dengan kerjasama dari Polsek Ciwandan dengan Satgas Gakum Polres Cilegon. Dalam hal ini Satreskrim Polres Cilegon. Polisi masih melakukan pengembangan guna mencari pelaku lainnya. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Cilegon, Banten. Demikian Buser hari ini. Anda juga bisa saksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe ya. Pastikan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Terima kasih. Saya Joy Astro. Salam SCTV.